Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Teknologi Konsultasi Bisnis dan kali ini di minggu ini kita akan mempelajari tentang bagaimana proses konsultasi. Kalau kemarin-kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana etika, profesionalisme, ya, dan lain-lain sebagainya. Sekarang kita harus mengetahui tentang proses konsultasi. Kemarin kan juga sudah mempelajari tentang ini ya, mengawali tentang introduction to consulting. Jadi sekarang kita melakukan proses consulting hmm, seperti apa. Nah, ini sebentar saya akan slideshow. Nah, topik hari ini kita akan mempelajari tentang proses konsultasi tentu dan juga akan pelayanan principal consulting. Nah, diharapkan teman-teman itu setelah perkuliahan ini dapat memahami tentang proses konsultasi. Nah, bagaimana sih tentang konsultasi yang efektif? Kalau teman-teman eh, sudah mengikuti 11 pertemuan dan kali ini pertemuan ke-12, kira-kira seperti apa sih konsultan yang efektif gitu ya. Nah, tentu eh, ah, apa namanya eh, konsultan ini akan menjadi efektif ketika itu sangat bergantung terhadap kualitas hubungan antara konsultan dan juga si klien. Jadi kalau misalnya harus ada kemauan sama-sama mau, apakah klien mau dikonsultankan oleh saya dan konsultan juga bersedia sepenuh hati ya, sepenuh hati secara tulus dan ikhlas dan memahami semua perasaan si klien secara 100% dan itu akan sangat efektif. Nah, untuk konsultan, hubungan kualitas hubungan ini menjadi sangat bergantung terhadap kemampuan untuk membangun sebuah eh, apa namanya good personal relationship. Jadi antara hubungan personal kemudian dapat mengimplementasikan prinsip sebagai seorang konsultan. Nah, prinsip seorang konsultan itu seperti apa gitu ya? Apakah wrong atau right atau bad atau right gitu ya? Nah, nah ini ada prinsipnya ada berbagai macam gitu ya. Ada respect the client. Client is a partner. Client is a partner, not inferior of consultants. So there is no consultancy services without clients. So clients number one. And professionalism of consultant depends on the effort to help clients solve their problems. Jadi konsultan itu harus benar-benar memahami masalahnya klien dan kemudian mau membantu memecahkan masalahnya si klien. Dan konsultan karir ini itu sangat linear terhadap pengalaman dan kepuasan seorang klien terhadap klien. Jadi kalau pelayanannya buruk, pengalamannya buruk, tentu klien eh, performa seorang konsultan itu akan menurun. Tapi kalau pengalamannya bagus, kemudian uh, banyak sudah bertahun-tahun, kemudian klien puas, itu karirnya akan terus naik. Nah, itulah yang harus dijaga prinsipnya. Nah, pekerjaan konsultasi adalah tentang berbicara. Maka kemampuan komunikasi atau communication skill bagi seorang konsultan merupakan kunci sukses karirnya. Nah, seringkali klien itu tidak sungguh tahu tentang apa yang mereka mau sebenarnya seorang klien. Nah, perannya dari seorang konsultan itu, hubungan konsultan itu adalah menolong mereka untuk mendefinisikan problemnya mereka dan isunya mereka. Biarkan klien itu berbicara. Kita tanya, kemudian biarkan klien itu berbicara tentang sikapnya yang positif untuk selalu mengamati orang lain. Kita pengalaman sebagai konsultan, pemahaman terhadap berbagai karakter manusia, pribadi yang selalu empati terhadap seorang orang lain, keyakinan yang besar bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan. Itu adalah prinsip jiwa-jiwa seorang konsultan. Mungkin masalahnya si konsultan sendiri juga sulit. Ya. Oke, berbicara dan terbuka terhadap berbagai persoalan yang dialaminya, klien berbicara dengan rileks, senang, leluasa, ikhlas tanpa ada rasa khawatir. Mengajak bicara berarti konsultan sedang membangun relationship dengan klien. Oke. Nah,
Ketika pembicaraan sudah nyaman, maka tidak ada alasan lagi bagi konsultan berbicara basa-basi atau hal-hal lain yang kurang penting. Jadi kalau sudah nyaman, langsung klik, langsung tis, masuk ke poinnya apa aja. Kemudian membantu klien menemukan solusinya. Ya, berpikir dan merasakan menurut kacamata klien. Oke, perlu dipertimbangkan terkait dengan biaya yang diperlukan, waktu, peluang, berhasil atau gagal, manfaat yang didapatkan jika berhasil atau gagal, terdapat alternatif solusi, kemudian siapa saja yang dilibatkan dan perencanaan implementasi pemecahan masalahnya seperti apa. Nah, untuk sebagai proses konsultan memiliki beberapa anak rumah tangga dan itu berproses, tidak ada yang langsung naik lift dari lantai satu langsung naik ke lantai atas. Ada proses. Nah, selama intervensi konsultasi ya, konsultan dan klien ini harus mengambil aktivitas yang terkait tentang tujuannya atau perubahan yang akan dilakukan ke depan. Kemudian aktivitas-aktivitas ini sangat normal sebagai disebut sebagai the consulting process atau proses konsultasi. Nah, untuk melakukan set of activities ya atau melakukan aktivitas-aktivitas apa yang akan dilakukan itu dapat membantu konsulti persif ya sebagai konsultan itu akan melakukan uh, akan membantu konsultan ya untuk memahami dan akan bertindak dan melakukan event di dalam satu lingkungan yang juga fokus terhadap bagaimana masalah itu dapat dipecahi and the system in which they occur. And consulting process, a set of activities on the part of the consultant that help the client to perceive, understand, and act upon the process events that occur in the client's environments in order to improve the situation as defined by the clients. Nah, ini salah satu my risk approach. Pertama tuh kita bisa mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian clarify, kemudian determine, kemudian gather, kemudian develop, kemudian evaluate and revise. This is the process of consulting. And the block 5 phases, and the first entry in contracting, discovery and dialogue, and feedback and decision to act, engagement and implementation, extension, recycle, and termination. Nah, yang pertama adalah pre-entry. Look at oneself to see if you're right for the tasks and services to be provided. And the second entry, problem explorations and contracting. Kita membicarakan tentang apa sih kebutuhannya, kemudian apa sih masalahnya, kemudian siapa orang-orang yang bisa terlibat, kemudian bagaimana intervensi sebelumnya, dan bagaimana ekspektasi dari yang kita mau gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah stage diagnosa, kemudian informasi gathering, kemudian kita problem confirmation is agree, ya, the problem is that gitu ya. Kemudian kita melakukan uh, pengaturan tujuan, goal setting, ya, kemudian potential intervention. Kemudian yang keempat adalah solution searching and intervention selections, avoid the favorite paradigm, and consider humans and structural factors. Dan yang terakhir evaluation, to ensure professional effectiveness, were goals achieved and did interventions work. Dan tentu yang berikutnya adalah termination. Describe what was and was not successful. Look for areas of improvement. Jadi beberapa apa namanya step ini dalam proses konsultasi ada entry, contract, inquiry, interpretation, feedback, alternative decision, action, measurements, and exit. Ada entry, ada contract, inquiry, interpretation, feedback, alternative decision, action, measurement, exit. Dan di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, mungkin kita akan melakukan diskusi di kelas terkait tentang ini. Dan saya harap teman-teman tetap terus mengikuti pelajaran dan sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.